Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari berbagai macam masalah, musibah, diberikan solusi yang terbaik, dan moga-moga kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan zikir untuk perlindungan dari berbagai bahaya, sekaligus testimoni saya pada hari Kamis yang lalu, berarti sepekan yang lalu, itu setelah ngaji di sini, kemudian ke Poltekkes, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran sifat, memberikan pembelajaran hikmah yang luar biasa. Saya ketemu dengan muridnya mak-mak, ras yang terkuat di bumi. Mak-mak itu kan rating kanan belok. Saya menuju ke tempat kerja itu lewat Panjang Jiwo, di situ ada perempatan, ada muridnya mak-mak motong. Saya anak lurus dipotong langsung. Wes, akhirnya ya tertabrak. Oh, di jalan itu mau tidak mau akan berhadapan tiga hal. Apa Pak? Satu, selamat. Yang kedua, nabrak. Tiga, ditabrak. Wes itu dong. Makanya apa? Akhirnya ketika ditabrak itu saya sempat sakit area leher ini, kemudian berat sekali kepala, untuk duduk itu berat. Saya sempat menasihati ras, muridnya ras terkuat di bumi. Dia usia 20, berarti kira-kira lulus dari SMA mungkin.
Saya sampaikan, mbak menimane ojo ngene mbak, sampai banter oleh tapi ojo motong kompas, motong jalan sampai mengakibatkan seperti ini. Setelah itu saya gelimpang lagi, tidak kuat lagi, terkapar lagi, diangkat menuju ke samping. Kemudian saya menelpon istri saya untuk segera diambil karena saya tidak kuat. Akhirnya kemudian mertua bawakan ambulan. Kebetulan memang mertua kan mudin di Manyar Sabrangan. Setelah itu saya dibawa di rumah sakit asrama haji, rumah sakit haji, diperiksa area leher, dirongsen, alhamdulillah aman. Kemudian istri saya mengendaki untuk di CT scan, alhamdulillah juga aman. Apa Pak yang ingin disampaikan? Bahwa di dalam perjalanan itu jangan mengandalkan keberanian tok, tapi jangan melupakan zikir. Halo, oh ini penting sekali. Apalagi seperti kalian kemudian nuwantang masalah tidak pernah helman. Helm saya itu ya, ketika ditabrak sama ras-ras terkuat di bumi, itu helm saya remuk wis luar biasa. Sepeda saya sebelah kiri depan itu remuk juga. Jadi kalau lihat sepedanya dan helmnya, koyoe orangnya parah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya saya bisa cerita pada kalian semuanya bahwa kalau dalam perjalanan ikuti aturan main lalu lintas. Ojo sakarpe dewe, senajan menjadi ras yang terkuat di bumi, khususnya mbak-mbak, ojo ngawur. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Satu, perbanyak zikir. Jalan sudah sesuai dengan yang ada, zikir. Dan ada wiritan khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ingin saya sampaikan sekarang ini adalah zikir perlindungan dari berbagai bahaya. Zikir ini diajarkan langsung ijazah dari Gusti Allah kepada Rasulullah SAW. Namanya hadis qudsi. Redaksinya dari Gusti Allah, Kanjeng Nabi mengulang lagi untuk diajarkan kepada kita. Mungkin ada yang sudah hafal. Dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Apa Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apa ya? Coba tirkan saya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apa ya? Baca itu pagi 3 kali, sore 3 kali minimal. Syukur-syukur kalau kalian baca itu setiap sholat 3 kali malah bagus. Apa yang ingin saya sampaikan dari bacaan itu? 4 hal. Pertama, orang itu kalau dalam rangka mengawali aktivitas berzikir apapun bentuknya, jangan lupa di situ ada kata Bismillahi. Yang pertama ditulis Bismillahi. Berarti apa? Kita menyebut nama Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Awali aktivitas kita apapun bentuknya itu dengan zikir dan awali dengan menyebut nama Gusti Allah. Berarti kita melibatkan Gusti Allah dalam segala hal. Kalian pakai baju baca Bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, pakai kerudung dan seterusnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkaca baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi hasin khuluqi. Ojo kemudian macak mingkat mingkutok tapi tidak pernah berdoa. Baca doa itu, baca doa naik tangga minimal maca sholawat Bismillah. Itu penting sekali. Berarti kita melibatkan semua aspek kehidupan kita dengan baca Bismillah. Coba kalian lihat, Kanjeng Nabi itu dalam semua gerak-geraknya itu baca doa. Mau makan minum baca doa, setelah itu baca
Lila, masuk toilet, keluar toilet baca doa. Masuk masjid, keluar masjid baca doa. Kalau suami istri berkumpul baca doa. Naik kendaraan baca doa. Semuanya baca doa. Apa? Supaya Kanjeng Nabi itu hidupnya selalu diselamatkan karo Gusti Allah. Tapi kena arek-arek nom lali gak mojo dongo. Padahal ini penting sekali. Itu ya pertama. Jadi kita melibatkan Gusti Allah dalam segala aspek kehidupan supaya apa? Ditolong dan barokah. Yang kedua, tidak ada yang membahayakan dalam hidup ini kalau sudah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang membahayakan dalam kehidupan kita ini kalau sudah ditolong karo Gusti Allah. Tuh, ini penting sekali. Duh Pak, jenengan kan sudah baca doa ini, kok masih saja kecelakaan? Duh, gini loh ya, kalau kita seringkali zikir wirid terus kemudian kecelakaan, itu berarti jika gak wirid kan gak zikir, gak punya ritual khusus, maka kira-kira kecelakaan tambah nemen parah. Tapi ini kecelakaan ditolong diringankan karo Gusti Allah. Logikanya kalau kemudian melihat kecelakaan seperti itu, helmnya wis remuk, sepeda ya kaya ngono, itu wongnya parah. Tapi ternyata Gusti Allah menolong lewat supaya saya bisa cerita dan bisa mengamalkan yang namanya zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kebetulan materi ini itu saya bawa, kemudian saya pengen pelajari waktu itu hari Kamis. Saya pengen pelajari, saya pengen mutolaah nanti karena akan saya sampaikan pada jamaah. Menurut teman saya yang sekantor menyampaikan, untung sampean itu bawa di jaket, disai di jaket. Coba kalau sampean taruh di sepeda, sing selamat sepedai wonge mudar. Karena disai nanggone jaket, wonge sing aman, sepedai sing mudar. Itu luar biasa loh ya. Saya sudah mengajari jemaat ini, tapi yang terpenting itu zikirnya, wiridnya yang dibaca setiap hari. Bahwa kalau sudah seperti itu, contoh lagi, kita bisa melihat kasus yang ada di Al-Khazili itu ceritanya aneh-aneh, Masya Allah, aneh-aneh. Bahwa ada santri yang kemudian tertindih kerobohan itu, kemudian ada tim SAR yang menyelamatkan. Waktu itu ada waktu asar, maghrib, isya, itu setiap sholat informasinya dari tim SAR, ada azan dan ada jamaah. Padahal di situ tidak ada jamaah, bukan ada masjid, ada musola. Tidak ada jamaah. Ada lagi anak-anak yang disampaikan, sholat, padahal itu kondisinya tidur atau kerobohan, sholat. Ada sampai kemudian digugah sholat itu sudah meninggal dunia. Ada ditawari minum, ternyata dia tidak mau karena itu bukan air minumnya sendiri, tauhidnya tingkat tinggi. Ada lagi yang kemudian Haikal itu ya, yang sempat suaranya itu jadi beberapa zikir di beberapa masjid yang lewat Astaghfirullahaladzim dan seterusnya itu, yang kemudian sampai viral. Ada lagi malah kemudian yang rodok sakti, Yusuf itu putranya Yai dari Madura, itu tidur 3 hari 3 malam tidak makan jelas. Kalau udah makan jelas, tidak, tubuhnya itu aman-aman saja, hanya mungkin kotor kena debu dan seterusnya. Kok bisa? Itulah Gusti Allah. Wiridanya orang tuanya yang memang rodok sakti. Jadi orang tuanya itu ikhlas sekali bangun pondok, terus kemudian rutin sekali baca surat Al-Kahfi, terus kemudian saat roboh itu diperbanyak baca Kahfi lagi, kemudian minta sama Gusti Allah, ya saya selama ini sudah mengabdi padamu ya Rabb, ibadah saya sudah mencoba untuk ikhlas dalam rangka membangun pondok ya Rabb, ya Allah tolong anak saya jenengan selamatkan, dan saya bayarannya minta anak saya selamatkan. Akhirnya diselamatkan 3 hari 3 malam tidak
melek alias tidur. Dipanggil Yusuf, ayo bangun, melek. Ya Allah, apa anak Maryam sing ngono? Turu ada Pak, kalau setiap pelajaran tidur. Alhamdulillah. Waya gurune mari. Oke, kalau sudah ditolong sama Gusti Allah, tidak akan bisa yang melukai orang itu. Makanya la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oke, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, as-sami'. Kalau kita sudah berdoa, sudah berzikir, Gusti Allah akan mendengar, akan memberikan penyelamatan pada kita. Maka as-sami', mendengar apa yang kita keluhkan, apa yang kita inginkan, dimudahkan, dikabulkan sama Gusti Allah. Maka jangan kemudian kita kecil hati dari zikir itu, sangat penting. Ini dikira guyon, tidak, karena emang testimoni yang saya lakukan sendiri dan saya alami. Jangan naik kendaraan kemudian malah mohon maaf ya, headset dimasukkan telinga, terus kemudian naik kendaraan hati-hati, terus kemudian joget-joget tenggone kendaraan, ketabrak buyar. Oke, yang ketiga itu bahwa Gusti Allah Maha mendengar siapapun yang berdoa, siapapun yang berkeluh kesah, bahwa ud'uuni astajib lakum, berdoalah pasti akan aku kabulkan. Maka zikir-zikir kita itu hebat. Yang keempat, yang terakhir, dari bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang keempat apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi, mengetahui apapun yang terjadi, dan semua itu ada hikmah dan pelajaran. Makanya ini luar biasa. Kenapa kok harus kemudian seperti saya kecelakaan? Ada hikmah. Mungkin sepedanya kebanteran, kalaupun sudah kebanteran mungkin di kiri kurang kenceng. Kenapa yang roboh di Al-Khazini? Ada pembelajaran yang hebat. Akhirnya kemudian sekarang semua pondok-pondok se-Indonesia didata untuk melihat kualitas bangunan, untuk mengamankan para santri. Tapi dilalah kersane Gusti Allah. Kemarin ada berita yang menghebohkan, salah satu stasiun televisi menghina pondok, menghina kiai dengan gaya seperti itu adalah seolah-olah santri itu diperbudak. Masya Allah. Memang gini ya, menerangkan orang yang tidak pernah nyantri mondok itu yo sulit. Kalau kalian sudah diajarkan sama Bapak Ibu Dewan Guru lewat yang disampaikan sama waktunya waktunya Ustadz Samsuri ya, yang kemudian mengajarkan ta'lim muta'alim itu, kalau kemudian sudah itu, Masya Allah, itu santri itu harus sami'na wa ata'na. Bahkan Sayyidina Ali menyampaikan, kalau ada orang yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya akan siap jadi budaknya. Itu kalau santri gampang menyampaikannya atau nuturinya. Tapi kalau tidak santri ya seperti itu. Akhirnya kemudian ya moga-moga diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya, jangan lupa zikir pagi sama sore. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية تفي من كل داء ونور دليل للقلب عند الجهل وخيرات فيا ربي متعني بسر حروفي ونوري بقلبي وسمعي وقلبي كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفق لك من طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.